Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Elvin Januar. Di video kali ini kita akan belajar gimana caranya menyelesaikan soal UKK. Nah, di sini kita ada soal UKK untuk jurusan TKJ paket 2. Oke, langsung aja kita lihat dari daftar peralatan. Di sini di daftar peralatan ada satu PC, satu laptop, satu smartphone, satu WiFi router, dan satu printer. Kita lihat dari topologinya. Sini ada router terhubung ke switch, lalu dari switch ke PC dan ke laptop, dan laptop terhubung dengan printer, dan satu smartphone terhubung dengan router melalui wireless. Oke. Sini kita bisa lihat dari konfigurasinya. Untuk yang PC1 dia mempunyai IP 192.150.3.2 dengan gateway 192.150.3.1 dengan workgroup nama peserta. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita hubungkan dulu dari PC1 ke router kita. Lalu kita buka Winbox, dan sini sudah terdeteksi Winbox kita. Nah, untuk jika teman-teman masih belum terdeteksi, apabila LAN card dari VirtualBox masih hidup, bisa dimatikan karena itu bisa mengganggu Winbox untuk mendeteksi router. Oke, langsung saja kita konekkan. Pertama, kita di sini mengkonfigurasi untuk IP. Kita bisa pergi ke menu IP. Pertama kita mengkonfigurasi bridge dulu ya, karena di sini dia terhubung menggunakan di sini terhubung untuk PC1 dengan port 2 dan PC2 dengan port 4. Jadi pertama kita bridge dulu untuk port 2 dan port 4. Pertama kita bridge, lalu kita tambah. Kita buat nama bridge-nya bridge 1. Oke, lalu portnya kita tambahkan Ether 2, apply, oke, dan Ether 4. Kita connect lagi, kita tambahkan Ether 4. Nah, jika sudah, kita bisa mengatur IP untuk bridge IP address, lalu kita tambah di sini untuk gateway itu berarti untuk IP router 192.150.3.1. Nah, untuk interface-nya kita pilih yang bridge 1, jangan yang Ether 2. Kita pilih bridge 1, kita apply, lalu kita OK. Lalu kita buat IP untuk wireless di sini menggunakan DHCP. Nah, karena tidak ditentukan berapa IP-nya, jadi kita bisa buat IP-nya 192.150.3.4/1. Untuk interface-nya WLAN 1, apply, lalu kita OK. Oke, untuk konfigurasi IP-nya di router sudah selesai. Sekarang kita bisa konfigurasi untuk wireless-nya. Untuk wireless, kita pilih menu wireless, lalu kita centang. Pertama kita buat passwordnya dulu, karena di soal di sini ditentukan untuk password 1 sampai 8. Jadi kita buat dulu security profile, lalu kita tambah. Kita bisa buat di sini namanya UKK misalnya. Untuk mode kita pilih yang dynamic guest. Lalu authentication-nya WPA2 PSK. Oke, kita buat 1 sampai 8. Jika sudah, kita apply, lalu kita OK. Lalu kita balik lagi ke WiFi interface. Di WLAN saat ini kita centang, lalu kita klik 2 kali. Nah, untuk WiFi-nya ini kita buat mode AP bridge. Untuk SSID di soal ketentuannya, untuk SSID adalah nama underscore sekolah. Misal kita buat SMK Negeri misalnya. Nah, untuk passwordnya, jika teman-teman tidak muncul seperti ini, bisa pilih yang ini advanced mode.
Lalu di bagian security profile kita pilih yang UKK tadi, lalu kita apply, lalu kita oke. Oke, sudah selesai untuk untuk wireless. Lalu kita ke bagian DHCP server. DHCP server, kita pilih IP, DHCP server, lalu DHCP setup. Sini kita pilih yang VLAN 1, kita next. Wireless 1, kita next. Kita next lagi. Sorry ya, sini kita lupa menambahkan /24. Kita IP, DHCP server, DHCP setup, jalan 1, kita next. Oke, jika sudah selesai, kita bisa lihat lagi untuk pengaturan IP di PC1. Ini adalah PC1, jadi kita atur dulu IP-nya. Kita klik kanan, open network setting, lalu change adapter option. Nah, di sini kita atur dengan ketentuan 192.150.3.2. Untuk default gateway-nya kita masukkan IP router. Untuk DNS-nya kita bisa menggunakan DNS Google 8844. Oke. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke inbox. Di sini kita membuat IP untuk kliennya dari internet. Sekarang teman-teman bisa mencolokkan kabel internetnya ke port 1. Di interface. Nah, sorry, karena saya di sini menggunakan dari internet handphone, jadi saya menggunakan kabel USB. Sini sudah terbaca untuk interface-nya adalah LTE 1. Lalu kita buat DHCP client. Sini sudah terdeteksi. Kita bisa tambah. Teman-teman di sini menggunakan yang Ether 1 ya. Jangan yang LTE, karena saya menggunakan LTE dari handphone, jadi teman-teman menggunakan yang Ether 1. Kita apply, lalu kita oke, lalu kita centang. Lalu sekarang kita mengatur untuk firewall. Kita pilih firewall, NAT, dan kita tambah. Di sini untuk out interface-nya, teman-teman pilih yang Ether 1, tapi karena saya menggunakan dari USB melalui handphone, jadi saya pilih yang LTE. Lalu untuk action, kita pilih yang masquerade, kita apply, lalu kita oke. Oke, di sini sudah terlihat connect internet ya. Coba kita tes ping Google. Oke, sudah bisa. Lalu kita lihat lagi sekarang ketentuan dari soal sharing file. PC1 share drive dari drive C, main dokumen biodata.doc. Jadi bisa kita sharing. Kita buat satu file lagi. Misalnya nama, kelas, jurusan. Lalu kita simpan di file dokumen. Kita bisa lihat dari browser, browse, lalu dokumen dengan ketentuan nama biodata. Lalu kita oke. Kita kembali ke bagian dokumen tadi. Untuk biodata kita klik kanan, lalu kita pilih yang give access to specific people. Nah, di sini kita pilih yang everyone, lalu kita add. Di soal dia dengan ketentuan read only, berarti hanya bisa dibaca oleh yang
oleh PC2 nanti. Lalu kita coba sharing printer. Cara sharing printer, kita bisa dari control panel. Lalu kita ke bagian hardware and sound, lalu device and printer. Di sini printer yang akan kita sharing, kita coba sharing Epson L120 ke kanan, kita pilih printer properties, lalu sharing. Nah, kecentang yang share di printer, kita apply, lalu kita OK. Lalu kita di sini soal dengan workgroup, kita mengatur workgroup, kita bisa buka control panel, lalu kita bisa lihat dari sini, kita ketik saja workgroup. Nah, ini ada change workgroup name. Change workgroup name, teman-teman bisa mengubahnya dari sini. Change, ini di bagian sini. Bagian rename di komputer, klik change. Lalu di bagian workgroup kita ubah nama peserta. Sini saya masukkan nama saya, Selvin_Januar. Oke. Oke, maka workgroupnya akan secara otomatis terganti. Nah, jadi di sini akan terganti jika sudah di restart. Nanti kita akan restart. Nah, sudah. Lalu kita close. Kita bisa pilih restart later. Oke. Jika sudah, kita beralih ke PC2. Untuk konfigurasinya udah selesai. Sekarang kita ke PC2. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di PC2. Lalu pertama-tama kita colokkan dari PC2 ke port 4 di router kita. Lalu kita atur IP-nya. Sesuai dengan ketentuan soal tadi, dia IP-nya 192.150.3.5 dengan default gateway 192.150.3.1 dan DNS-nya sama juga menggunakan DNS Google. Lalu kita OK-kan. Nah, di sini sudah terhubung dan sudah mendapatkan internet. Sekarang coba kita tes di bagian sharingnya apakah berhasil. Kita ketikkan IP, si PC1 192.150.3.2. Nah, di sini untuk sharingnya sudah berhasil. Kita sharing printer juga sudah berhasil. Dan kita lihat di bagian user, di dokumen tadi, biodatanya juga sudah berhasil. Sudah bisa kita copy biodatanya. Nah, sekarang kita jika sudah selesai di sini, kita kembali ke bagian wireless atau menggunakan DHCP di handphone kita nanti. Nah, sekarang kita sudah di handphone. Kita lihat apakah sudah bisa untuk di bagian WiFi. Nah, di sini sudah ada WiFi kita SMK negeri tadi. Kita masukkan passwordnya 1 sampai 8. Apakah berhasil? Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita lihat dia sudah mendapatkan IP secara otomatis. Dia mendapatkan 192.150.3.3. Oke. Oke teman-teman, jadi tutorial kita ini sudah berhasil. Tadi sudah di testing juga dari PC1 ke PC2 dan dari handphone juga kita sudah testing.
Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.